Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sayyidah Maufiroh melaporkan dari wilayah Mantiga Kediri. Untuk memeriahkan Milad Mantiga Kediri, panitia Milad mengadakan berbagai lomba dan acara yang bertujuan untuk menggali potensi-potensi yang ada pada siswa dan siswi Mantiga Kediri, sehingga mereka bisa turut berpartisipasi dalam acara Milad ini melalui bakat-bakat yang mereka miliki. Dan ada juga yang ditujukan kepada khalayak umum yang bertujuan untuk agar tidak warga Mantiga Kediri saja yang ikut berpartisipasi dalam lomba milad ini, namun khalayak umum pun juga bisa berpartisipasi dalam acara milad ini. Dan pada tanggal 21 April, tepatnya hari kemarin, hari Selasa, panitia milad mengadakan lomba debat yang dilaksanakan di kelas 11 agama. Untuk info lebih lanjutnya, mari kita lihat. Tema debat itu ada 5. Yang pertama itu tentang penyalahgunaan narkoba, terus penggunaan internet, melatih kemandirian siswa dengan organisasi, efektivitas energi, sama yang satu MEA. Lalu kenapa panitia bisa mengambil, apa sebabnya panitia bisa mengambil tema tersebut? Menyesuaikan, ini kan juga musim-musimnya MEA, terus itu ya menyesuaikan aja, kan narkoba sudah marak banget di sini, terus internet itu juga pada kecanduan. Yes, pokoknya intinya kita menyesuaikan keadaan. Kemudian apakah tujuan diadakannya debat ini? Menambah pengetahuan. Maksudnya biar siswa-siswa Mantiga itu terbatas, pengetahuannya nggak terbatas gitu, Untuk mengembangkan bakat itu. ya dijaga. Kemudian apakah tahun kemarin juga diadakan debat seperti ini? Ada, tapi dengan model yang berbeda. Kalau ini kan bisa disebut adu argumen. Kalau tahun kemarin itu debat, benar-benar debat. Kenapa kok sekarang ini digunakan sistem seperti ini, nggak sama kayak tahun kemarin? Setelah tahun kemarin kan udah dievaluasi. Takutnya itu kalau kita kan tahun kemarin itu ditentukan pro mana, kontra mana. Nah, takutnya itu nggak sesuai yang telah mereka siapkan. Soalnya penggunaan internet gitu ya. Kita tentukan si A kontra, si B pro. Padahal mereka itu sebenarnya nggak begitu. Si A pro, si B kontra gitu kan. Berarti menyesuaikan, gimana ya, mencocokkan sama keinginannya mereka gitu loh. Jadi biar sebebas mungkin mereka berpendapat bagaimana. Kemudian kenapa panitia memilih tempat debat itu di ruang kelas sehingga anak-anak kan nggak bisa melihat prosesnya tersebut? Dikhawatirkan akan mengganggu. Kan kita butuh suasana yang nggak gaduh. Kemudian apa harapan panitia untuk lomba debat ini? Ya biar wawasan semua itu nggak segitu-gitu aja. Kita itu nggak hanya harus mengetahui pengetahuan apa itu di sekolah saja yang tidak diajarkan dalam KBM, tapi di luar itu kita juga perlu. Kalau menurut Anda sebagai si giat, harapan Anda gimana untuk debat kali ini? Ya lancar, nggak ada gangguan, ada manfaatnya. Semua puas, guru puas, juri puas, siswa puas, peserta puas. Terima kasih, Mbak. Bagaimana siswa yang termasuk sumber daya besar Indonesia pandang sebagai bahan yang menguntungkan untuk memperhatikan dalam posisi atas elit dalam perekonomian ASEAN. Mengapa? Karena 64% orang ASEAN itu tinggal di Indonesia dengan sumber daya manusia sebesar ini, dan dengan disediakan sumber daya alam sebagaimana ini, tentu kita memiliki lapangan pekerjaan dan solusi yang baik untuk memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat kita untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi. Saatnya ini kita memandang ke atas apa yang harus segera kita lakukan untuk menjadi pemenang dalam yang. Untuk kelompok 2, silakan untuk membacakan kesimpulan. Mulai dari sekarang. Kesimpulannya yaitu kita bisa dalam masa bebas ini atau MEA ini, Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lainnya di ASEAN
pekerjaan dengan ketela, yaitu dengan cara mengolah ketela dengan menjadi produk-produk yang baru. Misalnya seperti tadi, ketela diibaratkan menjadi seperti mie instan atau ketela instan, bisa kita bilang seperti itu. Jadi setelah kita mengolah itu, karena otomatis itu akan membuka lapangan pekerjaan baru yang berada di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia yang menganggur atau belum mempunyai pekerjaan bisa terbantu dari situ karena ada lapangan pekerjaan yang baru, sehingga dari ekonomi Indonesia yang mau sebelumnya itu rendah atau hampir menengah bisa kembali lagi meninggi karena adanya bantuan dari inovasi Singkong ini. Cukup untuk kelompok 2, waktunya sudah habis. Silakan sekarang untuk waktunya kelompok 3. Silakan. Ketela ini dapat dimanfaatkan seperti yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa pajak biaya cukai itu hampir 0%. Jadinya kita harus menaikkan laba kita. Jadi kita menggunakan risiko ekonomi, yaitu usaha yang sekecil-kecilnya dan menghasilkan yang sebesar-besarnya. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa Indonesia itu belum siap untuk menghadapi NEA menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Ediswadi, yaitu Indonesia itu belum siap, tapi kita siap belum siap, kita harus menghadapinya. Dan ingat, NEA itu bukan ajang mencari pekerjaan, tapi bagaimana kita membuat pekerjaan di NEA itu. Jadi ketela Singkong ini merupakan pekerjaan ada pekerjaan buat rakyat Indonesia untuk adanya visa negara kita. Dari kami, saya Sayyidah Mufiroh dan Vina Lutfiana melaporkan dari wilayah Mantiga Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.